Halo, kembali lagi bersama dengan Whitelings di channel Ajarindo Kakak. Mulai dari Mufang, dimana sekarang memiliki logo baru seperti yang saya sudah jelaskan di forum butikku. Seperti itu logonya merah kuning biru Mufang. Yang akan saya review ini adalah generasi kedua atau bentuk yang versi kedua yang diberi nama dengan Mufang Fashion. Yang kalau saya search di Google sih terjemahannya race, balapan ya. Box yang DIY seperti ini, tentu saja ada tulisannya choking hazard ya, jadi jangan ditelan, tentu saja. Adalah ada websitenya juga, mufangq.com. Ada versi Inggrisnya, ada versi China-nya. Boxnya kurang lebih hampir sama dengan yang lama, beda logo dan beda format dikit. Lalu juga mereka menyediakan sekarang box yang sudah assemble, warnanya luxurious sekali ya, karena ini warnanya silver. Tapi sayangnya metallic finish seperti ini mudah sekali tergores. Seperti yang Anda lihat ini, bahkan saya nggak ngapa-ngapain tapi udah borek-borek gini ya, udah baret-baret ini sepertinya karena packaging pengirimannya gesek-gesek. Jadi memang yang seperti ini memang metalik ini memang doff-nya jenis lapisannya memang mudah sekali terkelupas. Ada yang black, ada yang white. Untuk yang color saya belum ada infonya, kata mereka akan rilis yang versi ini. Untuk yang DIY sama seperti yang paket lama. Oh ya, mereka juga menyediakan kartu sih, cuman kartu saya lupa bawa. Kartunya juga sama saya naik yang kemarin, logo baru Mufang. Oke. Yang DIY sama seperti kemarin, mendapatkan 2 set stiker dan setiap set ada warna hitam dan warna putih sama. Oke, warna standar dan jenis stikernya bukan Oracle, tapi anehnya yang warna oranye dan hitamnya Oracle. Oh salah, warna oranyenya aja yang Oracle. That is so strange. Oke, lanjut. Di DIY ini saya akan jelasin tentang bentuk-bentuk piecesnya. Saya akan menggunakan warna putih di sini biar nggak ketutupan sama bayangan kalau ada. Pertama kita mulai dari edge piece, simetris, kiri kanan. Bentuknya seperti Alpha Mini ya, kopong-kopong terus ada garisnya ini, dan diduplikasi juga sebenarnya oleh Yongjun yang mini. Dan edge-nya ini mirip sekali dengan Alpha 3F atau Alpha 3SV Silk version. Ini juga bolong untuk masuk sini, jadi ini bolong ini itu nembus ke bolongan yang ini. Oke, edge-nya seperti itu, sama roundednya nggak beda jauh dengan yang pertama. Screw springs tidak ada yang berbeda, sama. Ada corner di sini dan cap-nya seperti itu. Oke. Sama juga seperti Alpha 3F, tapi bentuk berhubung gak simetris ya. Setiap sisinya bisa dilihat bahwa ini tebal, sebelah sini nggak ada ya kan, sebelah sini tebal lagi. Jadi ini antara A3F sama Dayan yang pertama juga bentuknya gini kan, gak simetris cekungan hooknya ini. Cornernya seperti itu, tidak ada yang terlalu spesial. Pada center piece itu ada bolong-bolong situ, entah buat apa, bagian dalamnya seperti itu. Oke. Sisi ini sedikit agak tajam, sedikit agak sharp ya dibandingin rounded yang sebelah sininya. Lalu untuk center cap itu spesial, biasa aja ya, nggak ada yang something spesial kayak Dayan yang pertama ya, center capnya. And then that's all I guess, sama kartu ya, kartu Mufang. Dan tersedia warna hitam dan putih seperti itu. Dan kita sekarang akan masuk ke produk jadinya. Kalau Anda beli yang DIY dapat box yang seperti tadi. Kalau Anda beli yang assemble dapat box yang seperti ini. Kalau beli yang DIY dapat box yang kayak gini nggak? Ya enggak lah. Mau taruh di mana boxnya? Nggak muat lah yang DIY taruh di sini. Oke, dia ada bolongan kecil, beda dengan yang lain. Bolongan kecilnya di sudut kanan bawah seperti ini.
sama choking hazard, jelas jangan ditelan jadinya teman-teman. Ini hitam, saya akan coba review yang putih deh, lihat gambarnya bagus, lihat kelihatan jelas. Yang assembled otomatis dari sananya yang putih stikernya hitam, yang hitam stikernya putih, dan no extra sticker set. Oke, so don't ask for it, leave it or buy it. Oke. Kesan pertama dari awal, diatur tensionnya kencang, jadi Anda bisa kendorin sedikit. Tapi sebelum Anda kendorin, ada baiknya Anda coba lubrikasi terlebih dahulu. Di sini saya akan coba lubrikasi. Oke. Saya percaya saya sudah cukup rata untuk melubrikasi cube ini. Dan memang kalau kebetulan yang saya dapatkan ini, saya nggak tahu semua pagi seperti ini atau enggak, yang saya dapatkan ini tensionnya tidak rata ya. Kalau saya rasakan di sini kencang, di sebelah sini lebih loose, ini kencang juga, ini loose juga, ini juga sedang. Jadi ada baiknya memang setiap kali Anda membeli cube yang sudah assemble dimanapun, Anda sebaiknya mengatur ulang tension sesuai dengan karakter tangan Anda, permainan tangan Anda. Tapi saya akan coba review, tetap memaksakan review yang assemble dari pabrik seperti ini. Kesan pertama memang terasa keset sekali kalau belum dilubrikasi, tapi setelah dilubrikasi sedikit terasa sekali perbedaannya. Permukaannya jadi smooth, dan bagi teman-teman semua yang tidak senang atau tidak terlalu fond terhadap kemampuan gliding dari Mustang pada Mustang yang generasi pertama, rasanya mungkin agak gummy atau loose apa gimana, nggak jelas ya apa tujuannya sebenarnya. Mungkin cube for you clone tapi kok jadi nggak enak gitu. Pada cube ini karakternya sedikit lebih punya bobot putarannya, tetap halus, tetap ringan seperti yang saya percaya. Ini masih agak ringan tensionnya, glidingnya nggak berat-berat amat, tapi sedikit lebih berbobot dan sedikit lebih berkarakter dibanding Mustang yang pertama. Jadi ada perbaikan di situ, mungkin ada juga beberapa review sehingga diperbaiki mekanismenya. Tapi bentuk roundednya ini tidak semengganggu pada Mustang yang pertama. Kalau mungkin Anda pegang cube yang bangsa Rubik's atau cube for you, atau yang bentuknya sudutnya tajam sekali ya, guhong apa gimana, mungkin Anda saat memegang guhong Anda merasa tidak nyaman karena pinggirannya ini sedikit agak rounded, dan memang terasa sekali roundednya gitu. Jadi pada Mustang yang ini saya nggak merasakan se-rounded yang versi pertama, jadi lebih cocok di tangan saya dibanding Mustang yang pertama. Dari segi feeling touch-nya, lebih ergonomisnya lebih nyaman di tangan saya. Tapi jika mungkin Anda memang lebih suka yang lebih rounded, mungkin Anda bisa tetap beralih kepada Mustang yang pertama atau Lingyun dan Ghost Hand ya. Banyak ya yang cube-cube yang ujungnya sudah rounded, tab F segala macam. Oke, dari segi pop, dari segi cut corner dulu deh ya. Saya akan coba cari sisi yang paling loose ini, bukan paling sih ya, cukup loose. Saya akan coba atur sebenarnya tensinya seperti ini, loose tapi nggak sampai loose. Dan kalau saya gliding seperti ini, mereka pas dia glidingnya pas sekitar satu putaran, bukan satu putaran 360 aja, tapi satu putaran gitu misalkan, ini di 90 derajat ya. Saya akan coba cut corner di sini setengah, masih lancar. Saya tambahin sedikit-sedikit, hampir 3/4 masih bisa walaupun sedikit maksa. 3/4 kotak masih bisa juga, lebih maksa hampir 1 kotak sebenarnya juga masih bisa ya. Jadi cut cornernya bisa, tapi seperti yang saya bilang lebih berkarakter, jadi Anda membutuhkan energi lebih untuk bisa melakukan cut corner sampai seperti itu. Oke, 1 kotak saya coba. Oke, 1 kotak 54. Oke, jadi kurangnya sedikit, 1 kotak kurang lah kira-kira ya, segitu. Oke. Dari segi pop, saya ngerasa ini cube yang sangat stabil. Jadi bisa Anda lihat, perhatikan ya, mungkin memang karena tensionnya kencang. Saya coba renggangkan ini, sisi HP nya pun tidak merenggang sedikit pun.
tapi dengan tension yang sekencang ini tetap dapat melakukan cut corner hingga 1 kotak. Jadi big improvement there. Lebih banyak sekali bagus sekali pengembangannya. Dari segi lockingnya masih agak lebih lock ya jika Anda bandingkan dengan cube-cube yang baru seperti Guhong, Lingyun dan kawan-kawannya itu yang memanjakan jari Anda sekali. Tapi untuk sebuah cube yang tensionnya kencang dan bisa cut corner seperti ini, saya masih sangat mau memaklumi sistem lock seperti ini. Untuk latihan saya lebih rekomendasi cube-cube yang seperti ini gitu. Jadi melatih finger trick, akurasi dan melatih jari lah ya, nggak terlalu manja-manjain banget gitu. Kombinasi warnanya bagus ya. Warna birunya gelap tapi tidak segelap, tidak sampai kesaru sampai warna hitam jika dibandingkan. Oke, masih gelapnya masih biru terang gitu, merahnya juga gelap tapi masih bisa dibedakan jelas dengan warna hitam. Oke, warna oranyenya terang, kuningnya lebih kuning daripada Oracle yang standar yang bisa dijual oleh Wingshop. Dan Cubesmith hijaunya kurang lebih sama, sedikit lebih hijau lumut di sini dibanding hijau yang biasa standar. Pro seperti itu cube yang bisa Anda dapatkan jika Anda membeli Mufang Phase One ini. Ngeloknya wajar lah, nggak sampai ngerepotin dan rasanya mau banting cube banget gitu. Oke. Sekian review saya tentang Mufang Phase One. Jika ada tambahan review, Anda bisa langsung post respon video di bawah, atau jika ada pertanyaan Anda mungkin bisa tanyakan di Rubiku forum. Mungkin ada beberapa teman yang sudah membeli bisa memberikan jawaban lebih up to date terhadap perkembangan cube ini. Dan jangan lupa subscribe ya, tombol kuning jika belum. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.